kita tadi mendiskusikan terkait dengan daerah khusus Jakarta. Bentuk-bentuk pemerintahan dan bentuk otonomi khususnya dengan diberikan Jakarta itu apa? Karena mengingat Jakarta hari ini menjadi kota global, kota dunia, dan pusat ekonomi regional. Itu yang harus kita treatment dalam RUU ini. Jangan sampai dalam RUU ini tidak ada perlakuan khusus terhadap daerah khusus Jakarta itu yang akan kita bentuk nanti. Nah, memang di Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B ayat 4 itu disebutkan bahwa setiap daerah otonom harus dipilih kepala daerah secara demokratis. Nah, demokratis itu bisa melalui DPRD atau melalui pemilihan. Tapi juga di pasal 18B ayat 2 disebutkan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya daerah istimewa ataupun daerah khusus. Yang mana daerah istimewa itu memiliki kesejarahan yang terjadi sejak Indonesia belum merdeka. Contohnya daerah khusus, daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa istimewa? Karena bentuk kerajaan Mataram itu ada sebelum Indonesia merdeka dan eksis juga membantu Indonesia merdeka. Yang kedua, daerah khusus. Karena kekhususannya dia dikecualikan dari daerah-daerah yang lain. Kekhususannya macam-macam. Ada kekhususan bidang ekonomi, ada bidang pengelolaan keuangan, ada juga kekhususan dalam bidang pemerintahan. Contoh, kekhususan dalam bidang ekonomi, pengelolaan daerah itu otonomi Papua. Di situ ada afirmasi alokasi dana APBN yang disiapkan sebesar 2% dari APBN. Termasuk juga Aceh, itu diperlakukan secara khusus yang tidak berlaku di daerah-daerah lain. DKI Jakarta kekhususannya terjadi pada sistem pemerintahannya. Apa? Yakni pilkada hanya dilakukan di tingkat provinsi. Kabupaten kotanya ditunjuk oleh gubernur. Itulah kekhususan pemerintahan di Jakarta. Nah, kekhususan itu diberikan sejak lama. Dan Jakarta itu sudah terbentuk sejak Indonesia merdeka. Dan sebelum Indonesia merdeka, Jakarta selalu menjadi pusat ibu kota. Maka diberikan kekhususan karena pengecualian dibanding kabupaten provinsi yang lain. Selain itu, karena DKI Jakarta ini cukup banyak nanti bebannya, maka ada beberapa aset-aset negara yang bisa dilimpahkan dikelola di Jakarta. Contoh, Kemayoran, BPK, Monas, itu jangan dikelola pemerintah pusat lagi karena adanya di Jakarta. Ya harus dikelola di Jakarta. Ya kan, kalau ibu kotanya udah pindah ke IKN, ngapain dia ngelola BPK? Ngapain dia ngelola Monas? Ngapain dia ngelola Kemayoran? Diberikanlah kepada Jakarta untuk dikelola menjadi sumber ekonomi yang produktif. Sehingga Jakarta itu tidak kehilangan penghasilannya dan nanti sumber ekonominya tinggi dan menjadi ekonomi kuat di dunia. Itu harapan kita. Audio Jungle.